Pemirsa, unjuk rasa kecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali digelar di depan Gedung Kedutaan Prancis, Jakarta Pusat. Ya, massa meminta Presiden Macron minta maaf. Massa umat Islam dari berbagai organisasi kembali mendatangi Kedutaan Besar Prancis untuk berunjuk rasa, mengecam pernyataan Presiden Prancis yang diduga telah menghina Nabi Muhammad dan menistakan agama Islam. Massa menggelar aksi dengan membawa sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mendesak Presiden Prancis segera menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam dunia. Untuk memboikot produk-produk Prancis yang ada di negara kita. Pemerintah harus berani meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Prancis. Ya. Karena apa? Karena pemimpinnya telah menghina Rasulullah, telah menghina agama ini, telah menghina Islam. Kalau misalnya ada umat Islam atau oknum Islam yang bersalah, selesaikan secara hukum. Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Akibat aksi massa, jalan di depan Gedung Kedutaan Besar Prancis sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Protes dan boikot produk Prancis terus bergulir di berbagai daerah. Demonstran menuntut Presiden Prancis Emmanuel Macron minta maaf kepada umat Islam. Konsumsi produk-produk dari Prancis, maka mulai hari ini. Inilah aksi massa dari Solidaritas Bela Rasulullah yang berlangsung di Gedung Geraha di Surabaya Jumat siang. Massa mengutuk tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena telah menghina Nabi Muhammad dan menistakan agama Islam. Dalam aksi ini, massa menyuruhkan pemboikotan terhadap produk Prancis. Aksi bela Nabi juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum melancarkan aksinya, ratusan pengendara motor yang tergabung dalam forum umat ini konvoi berkeliling kota dan menuju kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, massa berharap bisa menemui Gubernur Sulawesi Selatan dan meminta semua produk Prancis diboikot dari peredaran. Sementara di Lampung, sebuah toko swalayan memboikot produk Prancis dari etalase penjualan. Aksi ini sebagai bentuk nyata protes dan kecaman dari pemilik swalayan terhadap Presiden Prancis. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Tanggal 10 November 2020, rencananya Rizik akan pulang bersama keluarganya. Pemerintah mempersilahkan Rizik kembali ke tanah air. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab kembali dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Rencananya tanggal 10 November 2020, Rizik dan keluarga akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai, yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Pemerintah mempersilahkan Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Namun Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar kepulangannya tidak membuat kerusuhan. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Gitu. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan kabar baru. Sejak berada di Arab Saudi sejak April 2017, Rizik sempat terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan.
Setidaknya 6 kali sudah Rizik dikabarkan akan kembali ke tanah air, namun tidak pernah terrealisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus surat jalan palsu Joko Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghadirkan 3 orang saksi dari Pusdokes Mabes Polri. Mereka bersaksi terkait proses pembuatan surat bebas COVID Joko Chandra. Dua dari 3 terdakwa kasus surat jalan palsu yakni Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo hadir langsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara terdakwa Anita Kolopaking hadir secara virtual dari ruang tahanan. 3 orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yakni Sri Rejeki dan Anik Hartini selaku staf Pusdokes Mabes Polri dan Dr. Hambek Tanuhita, Dr. Pusdokes Polri. Kepada jaksa penuntut umum, saksi dari PNS Polri Sri Rejeki menjelaskan mengenai proses pembuatan surat bebas COVID Joko Chandra untuk kembali ke Indonesia mengurus pendaftaran peninjauan kembali. Lewat pesan WA untuk dibuatkan surat COVID atas nama Bapak Joko Chandra. Tapi saya bilang bahwa saya tidak ada di ruangan. Nanti bisa dibuatkan oleh teman seruangan saya, ruang peskol atas nama Ibu Ani Karti. Kemudian WA itu saya teruskan ke Ibu Ani Karti. Sri menambahkan alasannya untuk memproses surat keterangan bebas COVID-19 untuk Joko Chandra karena takut terhadap Brigjen Prasetyo Utomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, terdakwa surat jalan palsu Joko Chandra, Anita Kolopaking, juga dihadirkan secara virtual dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Anita tidak dihadirkan di persidangan secara langsung karena terkonfirmasi COVID-19. Positif COVID-19, Anita Kolopaking hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Mabes Polri dalam sidang lanjutan perkara surat jalan palsu Joko Chandra. Sebelumnya, kuasa hukum sempat meminta persidangan ditunda karena alasan kesehatan. Namun majelis hakim tetap melanjutkan persidangan setelah menanyakan kondisi kesehatan Anita Kolopaking yang menyatakan bersedia melanjutkan sidang. Ya, positif. Ini kan udah terbuka untuk umum ya, udah positif COVID-19. Jadi kita kan ngerti ada yang OTG tidak menunjukkan gejala, tahu-tahu jadi fatal atau menularkan ke orang lain. Buktinya tadi ini kita ngomong fakta-fakta, tidak ada lagi yang di sampingnya terdakwa Ibu Anita ini baik jaksa maupun penasihat hukum, semua jadi berjaga-jaga. Terus kemudian kalau dia dalam keadaan stres, dalam tekanan, itu akan menurunkan imunnya. Anita Kolopaking pun meminta agar bisa dirawat di rumah sakit meski berstatus tanpa gejala COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT sebagai tersangka kasus pembobolan rekening seorang atlet e-sport. Polisi masih memeriksa 23 saksi untuk mendalami kasus. Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening atlet e-sport Winda Lunardi. Polisi juga telah menyita aset tersangka berupa mobil, tanah, dan bangunan. 23 orang saksi juga masih diperiksa untuk mendalami kasus ini. Karena memang sementara ini baru si AT tentunya tidak menutup kemungkinan ya nanti akan tadi seperti Polda Metro Jaya juga kerjakan, teman-teman tersangka juga dimungkinkan untuk menjadi calon tersangka. Sebelumnya, Winda Lunardi mendatangi Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan kejahatan perbankan yang dialaminya. Winda dan ibunya kehilangan uang 20 miliar rupiah di dua rekening Maybank. Kasus ini telah dilaporkan sejak Mei 2020. Pihak Maybank juga telah melaporkan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan anugerahkan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pada 11 November 2020. Bintang jasa tersebut diberikan sebagai penghormatan atas pengabdian Gatot kepada negara.
Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Penganugerahan Bintang Mahaputra itu rencananya akan dilaksanakan pada 11 November 2020 atau sehari setelah peringatan Hari Pahlawan. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemberian tanda bintang kehormatan kepada Gatot Nurmantio sama seperti halnya kepada menteri lain, yakni sebagai penghormatan atas pengabdian kepada negara sebagai anggota kabinet. Selain Gatot Nurmantio, Mahfud MD menyebut ada setidaknya 30 orang mantan pembantu presiden yang belum mendapatkan Bintang Mahaputra. Anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Nah ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, gitu. Kita ambil November. Jadi tidak ada yang ini nih, rutin aja, bahwa ada macam-macam penilaian yang biasalah kalau nanti Gatot Nurmantio tidak diberi bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi, lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam-membungkam, tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk dapat itu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada dua politikus yang dikenal lantang menyuarakan kritik ke pemerintah, yakni Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Penghargaan ini diberikan kepada Fadly dan Fahri karena dianggap berjasa selama memimpin DPR RI periode 2014 hingga 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.